Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan metode pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan pondasi dengan studi kasus pengadaan pembangunan gedung prasasti Resvara Geraha dan penataan halaman di Polda Bali. Sebelum kami memulai presentasi ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini yang pertama, Afra Suliati Juiman, Marcelinus Banung, Eventus Nadut, Jeffrianus Tasman, Evaritus O Purnama, Yohanes Jeramu. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung ke materi. Di sini pemateri pertama, saya sendiri selaku penata proyek pertamanya. Yang pertama, deskripsi proyek. Pekerjaan proyek pembangunan gedung prasasti Resva Geraha Park dan penataan di Polda Bali merupakan proyek pembangunan gedung yang terdiri dari 2 lantai. Yang pertama, luas bangunan kurang lebih 260 meter persegi. Pemilik Provinsi Bali, konsultan perencana PT Madika Giaya Parsta. Yang kedua, pandangan berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dari konsumen kontraktor. Proyek gedung prasasti Geraha dan penataan Polda Bali dengan nilai penawaran sebesar 14.899.601.000 rupiah, termasuk pajak penataan nilai PPN, pajak lainnya, dan biaya material. Yang kedua, jangka waktu pelaksanaan proyek. Pada pelaksanaan proyek adalah 118 hari kerja. Dengan pelaksanaan dimulai tanggal 4 September 2019 dan berakhir dengan tanggal 24 Desember. Data proyek yang dimiliki di sini adalah seperti time schedule, RAB, gambar kerja, layout tugasnya, cover dan judul tugas, kata pengantar, daftar isi, deskripsi proyek, data proyek, metode pelaksanaan konstruksi, seperti uraian kegiatan, tahapan kegiatan, RKS, atau gambar kerja, analisis waktu pelaksanaan, analisis sumber daya, analisis biaya, analisis perencanaan, analisis anggaran, kesimpulan, dan saran. Yang berikut tahapan menyusun MPK. Di sini ada tahapan yang menyusun MPK seperti mulai data proyek, menentukan judul tugas, menentukan tinjauan proyek, time schedule, gambar kerja, RAB, uraian kegiatan, tahapan kegiatan, analisis waktu pelaksanaan, analisis sumber daya, analisis biaya sumber daya, analisis penjadwalan sumber daya, presentasi, upload ke YouTube, dan yang terakhir, pengumpulan terakhir melalui Google Classroom. Baik, untuk pemateri kedua akan dijelaskan oleh teman kami, Eventus Nadut. Atas kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Marcelinus Banung. Yang ada di sini ada uraian kegiatan. Adapun uraian pekerjaan pada pekerjaan fondasi. Pekerjaan bangunan Polda Bali sebagai berikut. Yang pertama, fondasi telapak. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Yang kedua, pekerjaan galian. Yang ketiga, pekerjaan pelat fondasi. Yang keempat, pekerjaan kolom di bawah slope. Yang kelima, pekerjaan pembersihan. Kemudian yang kedua,
Bagian yang pertama, pekerjaan persiapan. Yang kedua, pekerjaan galian. Yang ketiga, pekerjaan pemasangan. Yang keempat, pekerjaan urugan. Yang kelima, pekerjaan slow. Yang keenam, pekerjaan finishing. Lanjut. Kemudian uraian kegiatan yang pertama, pondasi telapak. Uraian kegiatan pekerjaan persiapan, kemudian sub pekerjaannya yang pertama persiapan gambar kerja, yang kedua pembersihan lokasi, yang ketiga pengukuran, dan yang keempat persiapan peralatan. Kemudian yang kedua pekerjaan kalian. Sub pekerjaannya pekerjaan galian pondasi telapak, yang kedua pembuangan tanah. Kemudian yang ketiga pekerjaan pelat pondasi, sub pekerjaannya pengukuran dan pemotongan besi, yang kedua perakitan besi, yang ketiga pengecoran. Kemudian yang keempat pekerjaan kolom di bawah slope. Sub pekerjaannya pengukuran dan pemotongan besi, yang kedua perakitan besi, terus yang ketiga pengecoran. Yang kelima pekerjaan pembersihan, sub pekerjaannya pembersihan kembali untuk masuk pekerjaan selanjutnya. Lanjut Om Acik. Terus yang kedua pondasi menerus. Uraian kegiatannya yang pertama pekerjaan persiapan, sub pekerjaannya persiapan gambar kerja, yang kedua pembersihan lokasi, yang ketiga pengukuran, dan yang keempat persiapan peralatan. Terus yang kedua pekerjaan galian, sub pekerjaannya yang pertama pekerjaan galian pondasi menerus batu kali. Terus yang kedua pembuangan tanah. Terus yang nomor 3 uraian kegiatan pekerjaan uragan. Sub pekerjaannya yang pertama urukan pasir di bawah pondasi, yang kedua urukan pasir 5 cm pada pondasi batu kali, yang ketiga urukan tanah kembali. Terus yang keempat pekerjaan pemasangan. Sub pekerjaannya pemasangan batu kosong, yang kedua pemasangan batu dengan mortal. Ya. Terus ke berikutnya pekerjaan slow. Sub pekerjaannya pengukuran besi, yang kedua pemotongan besi, yang ketiga perakitan besi, terus yang keempat pembuatan degesting, yang kelima pengecoran slow. Yang ke berikutnya pekerjaan finishing, sub pekerjaannya pembersihan kembali lokasi. Oke, next. Lanjut Mas Cik. Kemudian gambar kerja. Sebelum memulai tahap konstruksi dalam proyek pembangunan, kita butuhkan berbagai jenis gambar sebagai media komunikasi antara pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Seperti yang kita lihat pada gambar 3.1, itu adalah denah lantai 1, rencana kegiatan. Oke, lanjut. Terus yang bagian A, pondasi telapak. Nomor 1, pekerjaan persiapan. Bagian A, persiapan gambar kerja. Ya, untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Jeffrey Stasman. Terima kasih. Saya akan tahap pelaksanaan. Sebelum memulai tahapan di dalam proyek, kita butuhkan sebagai gambar sebagai media berkomunikasi dalam proyek.
Setiap gambar yang berbeda-beda tergantung pada tahapan proyek, namun sama-sama bertujuan menjelaskan atau mendefinisikan bentuk, fungsi, dan dampak visual dari bangunan setelah selesai. Jika setiap pihak yang berkaitan memiliki pemahaman yang sama akan nanti pemilihan lokasi pertama. Sebelum memulai pekerjaan, pemborong harus mengadakan pembersihan tanah dari rumput, semak-semak, dan tumbuhan lainnya. Puing-puing dan segala sesuatu yang tidak berlaku dan dapat mengganggu jalannya pekerjaan. Yang kedua, tanah-tanah yang berbukit harus diratakan. Bagian kecil, ukuran dan pemasangan outline. Seperti pada gambar, pekerjaan pengukuran dan pemasangan outline dilakukan setelah bekerja pembersihan lokasi atau site. Pekerjaan ini dilakukan oleh satu orang guru ukuran, semua pembantu serta beberapa tenaga tukang pemasangan outline. Bagian peralatan peralatan kerja. Sebelum melakukan pekerjaan, tentu harus mempersiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan. Diantaranya adalah yang pertama, backing tangan, kedua, linggis, sekop, dan beberapa peralatan lain yang Yang kedua, pekerjaan galian. Pekerjaan galian fondasi telapak. Fondasi telapak digunakan untuk mendukung beban individual seperti kolom, struktur. Fondasi pada ini dapat dibuat dalam bentuk melingkar atau persegi, seperti pada gambar. X. Lanjut. Bagian K, pengeboran seperti pada gambar. Pekerjaan penuangan beton ke dalam cetakan suatu elemen struktur yang telah dipasangi atau besi tulangan. X. Bagian keempat, pekerjaan kolom bawah slop. A. Pengukuran dan pemotongan besi. Pertama, pengukuran besi. Sebelum melakukan pekerjaan rakitan besi, tentu kita melakukan pekerjaan besi yang bertujuan mengukur beberapa jenis besi dalam suatu proyek yang sesuai kebutuhan. Yang kedua, pemotongan besi. Setelah pekerjaan, selanjutnya akan ada pekerjaan pemotongan pada besi. Pekerjaan ini bertujuan untuk memotong beberapa besi yang sesuai ukuran yang ada dan sesuai kebutuhan. Bagian B, perakitan besi. Pekerjaan pembersihan atau perakitan besi. Bagian dari pekerjaan struktur. Pekerjaan ini memegang peranan penting dari aspek kualitas pelaksana, mengingat pada pekerjaan perakitan besi sangatlah penting. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ini, besi harus terlindung dari kotoran, karat, atau benturan dan minyak. Pekerjaan pengeboran pada gambar. Sebelum melakukan pekerjaan pengeboran, tentu harus melakukan pengecekan campuran yang beton agar bisa memastikan kuat dari campuran sendiri. Yang pertama, ketetapan ukuran dan elevasi harus dipastikan sesuai dengan rencana. Yang kedua, logistik harus dipastikan kuat agar tidak terjadinya pergerakan selama pekerjaan pengeboran.
Persiapan pekerjaan. Bagian A, persiapan gambar kerja. Seperti pada gambar kerja merupakan gambar acuan yang digunakan untuk merealisasi ide merancang ke dalam. Gambar kerja harus dipahami oleh semua yang terlibat dalam proses pembangunan. Dalam prosesnya, kontraktor melaksanakan lapangan akan meminta gambar kerja pada arsitek untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan proyek. Bagian kedua, pekerjaan galian. A. Pekerjaan galian fondasi batu kali. Fondasi merupakan komponen struktur yang terletak di bagian bawah bangunan fondasi. Fungsi meneruskan beban dari bagian dari atas struktur bangunan ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya tanpa mengakibatkan settlement of air. Satu jenis fondasi yang sering digunakan yaitu fondasi penerus. Tiga, pekerjaan urugan. A. Urugan pasir di bawah fondasi. Urugan pasir di bawah fondasi adalah pasangan pasir yang dipasang dengan tujuan untuk mengalirkan air dari tanah yang masuk dalam fondasi sehingga posisi fondasi tetap stabil. Adapun fungsi dari urugan pasir adalah yang pertama, meratakan beban dari fondasi ke tanah keras. Yang kedua, mencegah getaran pada fondasi. Tiga, mengisi retakan apabila terjadi retakan di tanah keras. Yang keempat, membantu mengalirkan air sehingga tidak bawah fondasi. Urugan pasir di bawah E sama dengan 5 cm fondasi batu kali. Seperti pada gambar, fondasi batu kali sering digunakan untuk pekerjaan pembangunan bangunan sederhana seperti rumah tinggal dan fondasi untuk pagar. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke nama. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Jeffrianus Tasman. Analisis kebutuhan sumber daya kegiatan proyek setiap tahapan kegiatan dan rekapitulasi kebutuhan sumber daya seluruh kegiatan. Yang pertama, menghitung kebutuhan sumber daya bahan per hari pada pondasi telapak. Contoh perhitungan pengukuran pada bowplan. Rumus, total tenaga kerja sama dengan koefisien kali volume pekerjaan. Jumlah bahan per hari sama dengan total bahan kerja bagi durasi rencana. Terus hitungan kuantitas pekerjaan sama dengan 69,20 ml. Durasi rencana 4 hari. Koefisien bahan 1 meter pengukuran dan bowplan. 0,012 meter kubik kayu usuk meranti 5/7, 0,02 kg paku biasa 2-5, 0,007 meter kubik kayu papan meranti 3/20. Jumlah penggunaan bahan per hari. Kayu usuk meranti 5/7 sama dengan 0,012 kali 69,20 ml bagi 4 sama dengan 0,21. Paku biasa 2-5 cm sama dengan 0,002 kali 69,20 ml bagi 4 sama dengan 0,35. Kayu papan meranti 3/20 sama dengan 0,007 kali 69,20 ml bagi 4 sama dengan 0,12. Next. Berikut tabel perhitungan sumber daya bahan per hari pada pondasi telapak. Uraian tahapan kegiatan. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan gambar. Yang kedua, pekerjaan pembersihan lokasi. Yang ketiga, pekerjaan pengukuran. Pada pekerjaan pengukuran, rencana
4 hari. 4 pekerjaan persiapan peralatan kosong. Pekerjaan galian. Yang berikut pekerjaan galian. Pada pekerjaan galian, yang pertama pekerjaan galian pondasi telapak. Rencana hari kerja 4 hari. Terus total jumlah pekerja 17. Yang kedua, pembuangan tanah. Yang berikut pekerjaan plat pondasi. Yang pertama, pekerjaan pembesian plat pondasi, rencana hari kerja 7 hari. Yang kedua, pembesian kolom pondasi, rencana hari kerja 7 hari. Yang ketiga, pengecoran plat pondasi, rencana hari kerja 7 hari. Yang berikut pekerjaan kolom di bawah slope. Yang pertama, pengukuran dan pemotongan besi, rencana hari kerja 7 hari. Yang kedua, perakit besi, rencana hari kerja 7 hari. Yang ketiga, pengecoran kolom, rencana hari kerja 7 hari. Yang kelima, pekerjaan pembersihan. Next. Yang berikut rekapitulasi sumber daya bahan pada pondasi telapak. Untuk materialnya, yang pertama kayu usuk meranti 5/7. Total penggunaan 0,2076. Yang kedua paku biasa 2-5 cm. Total penggunaan 0,346. Yang ketiga batu belah 15 cm per 20 cm. Total penggunaan 16,80. Yang keempat pasir pasang, total penggunaan 7,62. Yang kelima kayu papan meranti 3/20, total penggunaan 0,1211. Yang keenam besi beton, total penggunaan 6,923. Yang ketujuh kawat beton, total penggunaan 176,95. Yang kedelapan semen Portland, total penggunaan 1958,46. Yang ke-9 pasir beton, total penggunaan 1,09. Yang ke-10 koral beton, total penggunaan 1,29. Yang ke-11 air, total penggunaan 370,41. Yang ke-12 kayu kelas 3, total penggunaan 0,1074. Yang ke-13 paku 5-10 cm, total penggunaan 0,1678. Yang ke-14 besi beton, total penggunaan 38,48. Jadi total rekapitulasi sumber daya bahan 9.494.878,32. Yang berikut perhitungan kebutuhan sumber daya tenaga kerja per hari pada pondasi telapak. Contoh perhitungan pekerjaan pengukuran dan boplang. Rumus. Total tenaga kerja sama dengan koefisien kali kuantitas pekerjaan. Jumlah tenaga kerja per hari sama dengan total tenaga kerja bagi durasi rencana. Perhitungan kuantitas pekerjaan sama dengan 69,20 ml. Durasi rencana 4 hari. Koefisien tenaga kerja 1 meter pengukuran dan boplang. 0,1000 OH pekerja. Yang berikut 0,1000 OH tukang kayu. Yang berikut 0,0100 OH kepala tukang. Yang berikut 0,0050 OH mandor. Jumlah tenaga kerja per hari pekerja 0,1000
kali 62,1,72 atau dibulatkan 2. Yang kedua, tukang kayu 0,1000 kali 69,20 ml bagi 4 sama dengan 1,72 dan dibulatkan 2 orang. Yang berikut, kepala tukang 0,0100 kali 69,20 ml bagi 4 sama dengan 0,17. Dan yang terakhir, mandor 0,0050 kali 69,20 ml bagi 4 sama dengan 0,09. Dan yang berikut, tabel perhitungan sumber daya tenaga per hari pada pondasi telapak. Untuk uraian tahapan kegiatan, yang pertama pekerjaan persiapan. Itu pekerjaan persiapan gambar, yang kedua pekerjaan pembersihan lokasi, yang ketiga pekerjaan pengukuran, rencana hari kerja 4 hari. Yang keempat pekerjaan persiapan peralatan. Dan yang kedua pekerjaan galian. Pekerjaan pertama pekerjaan galian pondasi telapak. Durasi rencana hari kerja 4 hari. Dan yang kedua pembuangan tanah. Rencana hari kerja 4 hari. Yang ketiga pekerjaan plat pondasi. Pekerjaan pertama pekerjaan pembesian plat pondasi. Rencana hari kerja 7 hari. Pekerjaan yang kedua pekerjaan kolom pondasi. Rencana hari kerja 7 hari. Yang ketiga pengecoran plat pondasi. Rencana hari kerja 7 hari. Yang berikut, yang keempat pekerjaan kolom di bawah loft. Pekerjaan pertama pengukuran dan pemotongan besi. Rencana hari kerja 7 hari. Yang kedua perakit besi. Rencana hari kerja 7 hari. Yang ketiga pengecoran kolom. Rencana hari kerja 7 hari. Dan pekerjaan berikut pekerjaan pembersihan. Baik, terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Kita langsung masuk ke rekapitulasi sumber daya tenaga pada pondasi telapak. Nah, pada tabel tercantum bahwa rekapitulasi sumber daya tenaga itu ada 6. Yang pertama adalah pekerja, penggunaan 154,3061. Yang kedua, mandor, penggunaan 9,9838. Yang ketiga, tukang kayu, 2,0991. Keempat, kepala tukang, penggunaan 11,4223. Yang kelima, tukang batu 11,4395. Dan yang keenam, tukang besi dengan penggunaan 94,6275. Total penggunaan dari rekapitulasi sumber daya tenaga adalah 283,8784. Yang berikutnya, analisa kebutuhan sumber daya bahan kegiatan para pondasi menerus. Di sini kami mengambil contoh pekerjaan slof. Rumus, total tenaga kerja sama dengan koefisien kali kuantitas pekerjaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja per hari sama dengan total tenaga kerja dibagi durasi rencana. Contoh hitungannya, kuantitas pekerjaan atau V sama dengan 78,3 meter persegi. Durasi rencana 7 hari, koefisien tenaga kerja atau meter persegi untuk pekerjaan slof itu yaitu yang pertama 0,0096 meter kubik kayu kelas 3. Yang kedua 0,015 kilogram paku 5-10 cm. Yang ketiga 3,44 kilogram besi beton. Yang kelima 0,516 kilogram kawat beton. Yang keenam 4 kilogram semen Portland. Yang ketujuh 0,006 meter kubik pasir beton.
Untuk jumlah bahan per hari yaitu kayu kelas 3 sama dengan 0,0096 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 1 dibulatkan. Kemudian yang kedua, paku 5-10 itu sama dengan 0,015 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 0,168 dibulatkan menjadi 1. Besi beton 3,44 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 38,48 dibulatkan menjadi 38. Yang berikutnya kawat beton sama dengan 0,516 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 5,772 kg dibulatkan menjadi 6. Semen Portland 4 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 44,743 kg dibulatkan menjadi 45 kg. Untuk yang terakhir, pasir beton sama dengan 0,006 dikali 78,3 meter persegi dibagi 7 sama dengan 0,067 meter kubik dibulatkan menjadi 1 meter kubik. Nah, berikutnya kita masuk ke tabel perhitungan kebutuhan sumber daya tenaga per hari. Untuk pekerjaan yang pertama, pekerjaan urungan pasir di bawah pondasi membutuhkan 1 pekerja dan 1 mandor. Nah, yang kedua, pekerjaan urungan pasir tinggi 5 batu kali. Pekerjaan yang dibutuhkan itu 1, kepala tukang 1, dan mandor 1. Kita lanjut ke pekerjaan yang berikutnya, yaitu pekerjaan pemasangan batu kosong. Pekerja yang dibutuhkan 10, tukang batu 5, kepala tukang 1, dan mandor 1. Yang berikutnya, pekerjaan slof. Untuk yang pertama, pekerjaan slof ada 3. Untuk yang pertama adalah pekerjaan pengukuran dan pematokan besi. Pekerja yang dibutuhkan total 35 orang, tukang besi 35, kepala tukang 4, dan mandor 2. Lanjut yang kedua, pekerjaan perakitan besi. Yang pertama, pekerja dengan total penggunaan pekerjanya itu 9 orang, tukang besi 19 orang, untuk kepala tukang 2 orang, dan mandor 1 orang. Nah, yang keempat, pekerja pengecoran slof. Untuk pekerja membutuhkan 4 tenaga kerja dan tukang batu 1, tukang kayu 1, dan tukang besi 1. Lanjut yang kedua, rekapitulasi sumber daya bahan pada pondasi menerus. Di sini terdapat 10 material. Yang pertama adalah pasir uruk dengan penggunaan 2,265. Yang kedua, batu belah 15 cm sampai 20 cm dengan penggunaan 7,647. Yang ketiga, pasir pasang dengan penggunaan 3,5749. Yang keempat, pasir beton atau polos ataupun ulir dengan penggunaan 4.930,49. Yang kelima, kawat beton dengan penggunaan 75,6576. Yang ketujuh, paku biasa 5-10 cm dengan penggunaan 2,7636. Yang kedelapan, minyak bekisting dengan penggunaan 0,8652. Yang kesembilan, semen Portland dengan penggunaan 44,7428. Yang ke-10, pasir beton 0,067 dengan total seluruh penggunaan sejumlah 5.068,5692. Berikutnya,
perhitungan kebutuhan sumber daya tenaga kerja per hari pada pondasi menerus. Contoh perhitungan pekerjaan pengecoran SLOF. Rumus yang digunakan yaitu yang pertama, total tenaga kerja sama dengan koefisien kali kuantitas pekerjaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja per hari sama dengan total tenaga kerja dibagi durasi rencana. Contoh perhitungannya 23,3 meter persegi. Yang kedua, durasi rencana sama dengan 7 hari, koefisien tenaga kerja pada pengecoran SLOF. Yang pertama, 0,003 pekerja. Yang kedua, 0,0330 tukang kayu. Yang ketiga, 0,033 kepala tukang. Yang keempat, 0,033 mandor. Untuk jumlah tenaga kerja per harinya, pertama, pekerja sama dengan 0,33 dikali 78 dengan 0,033 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 0,369 dibulatkan menjadi 1. Kepala tukang 0,033 dikali 78,3 bagi 7 sama dengan 0,369 dibulatkan menjadi 1. Untuk mandor 0,033 dikali 78,3 dibagi 7 sama dengan 0,369 dibulatkan menjadi 1. Berikutnya, tabel perhitungan kebutuhan sumber daya tenaga per hari. Untuk tabel yang pertama, pekerjaan urungan pasir di bawah pondasi. Untuk pekerja 1 orang, mandor 1. Yang kedua, pekerjaan urungan pasir pondasi batu kali. Pekerja 1, kepala tukang 1, mandor 1. Yang berikutnya pekerjaan pemasangan batu kosong. Pekerja 10, tukang batu 5, kepala tukang 1, mandor 1. Yang berikutnya pekerjaan SLOF. Untuk yang pertama, pekerjaan pengukuran pematokan potongan besi. Pekerjaan dibutuhkan 35, tukang besi 35, kepala tukang 4, mandor 2. Untuk pekerjaan perakitan besi, pekerja 19, tukang besi 19, kepala tukang 2, mandor 1. Untuk pengecoran SLOF, pekerja 4, tukang batu 1, tukang kayu 1, dan tukang besi 1. Untuk berikutnya, rekapitulasi sumber daya tenaga. Untuk pekerja, total penggunanya 68,4778. Yang kedua, mandor. Total penggunaannya 3,969. Yang ketiga, tukang kayu dengan penggunaan 0,3691. Yang keempat, kepala tukang 7,2166. Yang kelima, tukang batu 5,1485. Dan yang terakhir, tukang besi dengan 54,1812. Dengan total seluruh penggunaan senilai 139,3102. Yang berikutnya analisa kebutuhan biaya sumber daya setiap kegiatan. Pekerjaan pondasi taplak. Untuk kayu menanti usuk menanti 5,7 satuan meter kubik, volume 0,2, harga satuan 6.935.000 dengan jumlah biayanya
1.439 ralat 1.439.706.000 rupiah. Untuk paku biasa langsung ke jumlah biayanya, yaitu 170.924. Untuk kayu papan meranti 3/20, jumlah biayanya 816.819. Kemudian untuk besi beton, jumlah biayanya 72.343.538. Untuk kabat beton, jumlah biayanya 5.043.000. Untuk semen Portland, jumlah biayanya 3.348.971 rupiah. Untuk pasir pasang 1.823.995 rupiah. Untuk batu belah 15 cm per 20 cm, untuk jumlah biayanya 3.272.384 rupiah. Untuk pasir beton, jumlah biayanya 15.594 rupiah. Untuk kayu kelas 3, 345.610 rupiah. Untuk paku 5-10 cm, jumlah biayanya 3.351 rupiah. Untuk besi beton, jumlah biayanya 365.560 rupiah. Nah, untuk total keseluruhannya senilai 88.989.069 rupiah. Untuk berikutnya tabel perhitungan biaya sumber daya tenaga. Untuk fondasi telapak pekerja, untuk yang pertama pekerja, jumlah biayanya 16.037 rupiah. Yang kedua mandor 56.308 rupiah. Yang ketiga tukang kayu dengan jumlah biaya 12.677. Kemudian kepala tukang dengan jumlah biaya 142.201. Kemudian tukang batu, jumlah biaya 8.659. Yang terakhir tukang besi dengan jumlah biaya 261. Dengan total keseluruhannya yaitu 435.945 rupiah. Yang berikutnya analisa kebutuhan biaya sumber daya setiap kegiatan fondasi menerus. Untuk yang pertama adalah pasir uruk dengan jumlah biaya jumlah biaya 494.902 rupiah. Yang kedua batu belah 15 cm per 20 cm dengan jumlah biaya 1.489.253 rupiah. Yang ketiga pasir pasang dengan jumlah biaya 855.848 rupiah. Yang keempat besi beton dengan jumlah biaya 51.523.608 rupiah. Yang kelima kabat beton dengan jumlah biaya 2.156 rupiah. Yang jumlah besi beton senilai 2.156.244 rupiah. Yang keenam kayu kelas 3 dengan total jumlah biaya 1.604.539 rupiah. Yang ketujuh paku biasa. Paku biasa
5 sampai 10 cm dengan jumlah biaya Rp57.760. Yang ke-8 minyak bercasting dengan total penggunaan Rp24.660. Yang ke-9 semen Portland dengan total penggunaan Rp76.510. Yang terakhir besi beton dengan jumlah biaya Rp15.620 dengan total keseluruhan penggunaannya biayanya senilai 58 juta 298.948 rupiah. Yang berikutnya tabel perhitungan biaya sumber daya tenaga pada setiap tahapan kegiatan. Pekerjaan pondasi menerus. Untuk pekerja, jumlah biayanya 5.289.907.788 rupiah. Kemudian mandor 639.439.333 rupiah. Untuk tukang kayu senilai 38.643.775 rupiah. Untuk kepala tukang senilai 695.737.057 rupiah. Untuk tukang batu senilai 503.781.074 rupiah. Untuk tukang besi 5.572.190.521 rupiah. Untuk total keseluruhannya 12.437.699 rupiah. Baik, untuk selanjutnya saya silakan Afra untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu analisis durasi tahapan pelaksanaan kegiatan proyek. Dapat kita lihat pada tabel, yaitu pada pekerjaan yang pertama pada pekerjaan fondasi telapak, yaitu dengan volume pekerjaan yaitu 69,20 dengan rencana hari kerjanya 4 hari, total dengan semua total jumlah sumber daya yaitu dengan tukang kayu ada 2, pekerja ada 2, kepala tukang ada 1, mandor ada 1, dengan sumber daya bahan yaitu kayu usuk merati 5/7 ada 1, paku biasa 2-5 ada 1, dan kayu papan merati 3,20 ada 1. Yang kedua yaitu pekerjaan galian, yaitu pekerjaan galian dengan volume 56,01 dengan durasi 4. Dengan kepala pekerja ada 21, tukang batu ada 11, kepala tukang ada 1, dengan mandor ada 1, dengan batu belah 15 cm per 20 cm ada 1, dengan semen Portland ada 17, dengan pasir pasang yaitu ada pada pekerjaan galian pondasi yaitu ada 8. Yang berikut adalah ada pembuangan tanah. Di sini ada pekerja berjumlah 10 dengan mandor ada 1. Untuk mempersingkat waktu, ya kami lanjutkan dengan pondasi menerus. Di sini sebagai contoh yaitu saya ambil pada pekerjaan urungan pada pondasi menerus, yaitu dengan volume 1,18 dengan waktu rencana kerjanya ada 4 hari. Dengan pekerjaan
sumber daya manusia ada pekerja ada 1, pekerja mandor ada 1, serta ada sumber daya bahan pasir uruk ada 1. Yang kedua, urungan pasir dengan T sama dengan 5 cm pondasi batu kali. Dengan ada sumber daya pekerja ada 1, kepala tukang ada 1, mandor ada 1, serta ada sumber daya bahannya pasir uruk ada 2 dengan volume 0,37 dengan durasi rencana hari kerja yaitu ada 4. Lanjut. Selanjutnya itu bar chart dari setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Di sini kami mengambil sebagian dari pekerjaan fondasi telapak, yaitu 1 ada pekerjaan persiapan, yaitu yang pertama pekerjaan pengukuran dengan durasi rencana waktu kerjanya itu ada 4 hari. Yang kedua persiapan peralatannya ada 4 hari dengan volume pekerjaan 69,20. Yang kedua pekerjaan galian, yang pertama itu pekerjaan galian fondasi telapak ada 4 hari dan pembuangan tanah juga ada 4 hari dengan volume fondasi telapak yaitu 56,01 dengan volume pekerjaan pembuangan tanah juga ada 98,75 hari. Yang kedua itu pekerjaan fondasi menerus. Yang pertama pekerjaan persiapan ada pekerjaan pengukuran dan persiapan peralatan dengan durasi 4 hari. Yang kedua pekerjaan galian dengan pekerjaan galian fondasi menerus batu kali dengan durasi 4 hari dan pembuangan tanah dengan durasi 4 hari. Yang ketiga, pekerjaan urungan, yaitu 1 urungan pasir di bawah fondasi dengan volume 1,18 dengan durasi 4 hari. 2 urungan pasir 5 cm fondasi batu kali dengan volume 6,37 dengan durasi 4 hari. Yang keempat, pekerjaan pemasangan batu kosong dengan durasi 4 hari. Yang kedua, pemasangan batu dengan mortar ada 4 hari. Yang kelima, pekerjaan slough, yaitu pengukuran dengan pemotongan besi dengan volume pekerjaan 2,121,73 dengan durasi 7 hari. Yang kedua, perakit besi, yaitu dengan volume 1,139,61 dengan rencana durasi pelaksanaan kerjanya ada 7 hari. Yang ketiga, pembuatan backgisting dengan volume 60,57 dengan durasi 7 hari. Yang keempat, pengecoran slough dengan volume pekerjaan 78,30 dengan durasi 3 hari. Selanjutnya itu analisis penjadwalan kebutuhan sumber daya. Yang pertama yaitu uraian pekerjaan pada fondasi telapak, yaitu 1 pada pekerjaan pengukuran. Yaitu pada pengerjaan pengukuran yaitu ada 4 sumber daya tenaga dan ada 3 sumber daya bahan, yaitu dengan volume pekerjaan 9,20 dengan rencana harinya itu 4 hari dengan total jumlah pekerja yaitu untuk tukang kayunya itu ada 2, pekerjanya ada 2, kepala tukang ada 1, mandor ada 1, kayu usuk 5/7 ada 1, paku biasa 2 sampai 5 ada 1,
Dan terakhir kayu papan merati 3/20 ada 1. Yang selanjutnya pekerjaan galian. Yang pertama pekerjaan galian pondasi telapak, yaitu terdiri dari 4 sumber daya manusia dan 3 sumber daya bahan, yaitu dengan total dengan volume pekerjaannya itu 56,1 dengan durasi pekerjaannya itu 4 hari. Yaitu dengan jumlah pekerja yaitu ada 1, tukang batu ada 11, kepala tukang ada 1, mandor ada 1, batu belah 15 cm per 20 cm ada 1, dan semen portal ada 1, pasir pasang yaitu ada 8. Yaitu selanjutnya pembuangan tanah dengan membutuhkan 2 sumber daya tenaga yaitu pekerja ada 10 dan mandor ada 1. Baik, selanjutnya yaitu analisis penjadwalan biaya kebutuhan sumber daya. Di sini yaitu ada uraian pekerjaan, yaitu ada pekerjaan pondasi telapak. Yang pertama, pada pekerjaan pengukuran, yaitu membutuhkan 2 tukang kayu serta 2 tukang kerja, 2 pekerja, 1 kepala tukang, 1 mandor, kayu dengan sumber daya bahan yaitu kayu usuk lemerati 5/7 membutuhkan 1, dengan kayu papan merati 3/20 yaitu 1. Dengan volume pekerjaan di sini yaitu 69,20 dengan durasi pekerjaan atau rencana durasi pelaksananya itu ada 4 hari. Di sini dalam hari pertama pada minggu pertama yaitu tukang kayu membutuhkan biaya sebesar Rp166.785 dengan hasil dari harga satuan pekerjaan dikali dengan total jumlah sumber daya. Begitupun di pekerja yaitu pada hari pertama, pada minggu pertama dengan biaya Rp133.642. Yang ketiga yaitu mandor dengan harga satuan Rp162.740 dengan total membutuhkan biaya pada 1 hari yaitu Rp14.077.000. Untuk kayu usuk merati 5/7 membutuhkan 1 total jumlah sumber daya dengan jumlah perharinya biaya perharinya itu Rp1.439.706. Dengan yang berikut paku biasa 2-5 dengan total harga satuannya itu Rp494.000 dengan total sumber dayanya 1 dengan jumlah biaya perharinya itu Rp170.924. Yang berikut kayu papan merati 3/20 dengan harga satuan pekerjanya Rp6.745.000 dengan total per hari biayanya itu Rp816.819. Selanjutnya itu ada pekerjaan galian. Di sini juga membutuhkan 4 sumber daya tenaga dan 3 sumber daya bahan dengan volume 56,01. Dengan pekerjanya membutuhkan biaya
Rp1.539. Dengan tukang batu membutuhkan biaya Rp1.027.608. Mandor dengan membutuhkan biaya per hari Rp230.725.000. Batu belah 15 cm per 20 membutuhkan Rp3.272.384. Semen portalnya membutuhkan Rp3.256.421. Dengan pasir pasangnya membutuhkan Rp1.823.585. Selanjutnya lanjut ke tabel rekap penjadwalan kebutuhan sumber daya. Di sini ada sumber daya tenaga dan sumber daya bahan. Sumber daya tenaga terdiri dari pekerja, kepala tukang, mandor, tukang kayu, tukang batu, dan tukang besi. Dengan jumlah pekerja yaitu 83, kepala tukang ada 28, mandor ada 7, tukang kayu ada 2, tukang batu ada 11, dan tukang besi ada 36. Jumlah kebutuhan itu berdasarkan penjumlahan dari jumlah minggu pertama ditambah dengan minggu kedua. Begitupun untuk seterusnya. Saya lanjut untuk sumber daya bahannya, yaitu terdiri dari kayu usuk 5/7, paku biasa 2/5, 2-5, kayu papan merati 3/20, besi beton, yang berikut kawat beton, semen portal, pasir beton, koral beton, air, batu belah 15 cm per 20 cm, dan pasir pasang. Di sini ada total untuk per minggunya itu 0,83, dengan untuk minggu keduanya tidak ada, karena tidak ada pekerjaan yang membutuhkan kayu usuk di minggu kedua. Yang kedua yaitu paku biasa 2-5 pada minggu pertama membutuhkan 1,38. Yang ketiga kayu papan merati 3/20 pada minggu pertama membutuhkan 0,78. Yang berikut besi beton membutuhkan pada minggu kedua membutuhkan 16,96. Yang berikut kawat beton pada minggu kedua membutuhkan 24,26. Semen portal membutuhkan pada minggu pertama yaitu 7,617, dengan minggu kedua yaitu membutuhkan 63. Yang berikut pasir beton pada minggu pertama tidak ada, minggu keduanya ada 7. Semen koral ada minggu kedua ada 7. Terus airnya pada minggu kedua membutuhkan 2.590, dengan batu belah 15 cm per 20 cm. Minggu pertama membutuhkan 67,21, dan pasir pasang pada minggu pertama membutuhkan 30,47. Selanjutnya itu tabel rekap penjadwalan biaya kebutuhan sumber daya. Di sini ada sumber daya bahannya ada 10 dan sumber daya manusia ada 6. Yaitu pertama jumlah kebutuhan biaya pada pekerja yaitu membutuhkan 9.972.953 rupiah. Dengan kepala tukang membutuhkan
Rp1.152.883 rupiah. Mandornya membutuhkan Rp1.485.571 rupiah. Tukang kayunya membutuhkan Rp667.143 rupiah. Dengan tukang batu membutuhkan Rp4.166.065 rupiah. Dengan tukang besinya membutuhkan Rp3.665.016 rupiah. Dengan jumlah kebutuhan biaya ini berasal dari total minggu pertama dan minggu kedua ditambah menjadi jumlah kebutuhan biaya untuk per minggu. Yang selanjutnya itu untuk kebutuhan sumber daya bahan. Yang pertama yaitu kayu usuk 5/7 dengan total biaya kebutuhan per minggunya yaitu Rp1.439.706 rupiah. Kayu papan merati 3/20 yaitu 819 rupiah. Paku biasa 2/5 membutuhkan Rp170.924 rupiah. Besi beton polos uler membutuhkan Rp53.818.545. Kawat betonnya membutuhkan Rp3.651.061 rupiah. Semen portalnya membutuhkan Rp3.256.421 rupiah. Dengan nunggi kedua membutuhkan Rp16.039 rupiah. Pada pasir betonnya membutuhkan per minggu kedua yaitu Rp273.159 rupiah. Koral beton membutuhkan Rp59.175 rupiah. Dengan air membutuhkan 370,41. Dengan batu belah 15 cm per 20 membutuhkan Rp3.272.384 rupiah. Dengan pasir pasang membutuhkan Rp1.823.595 rupiah. Baik, sekian dari saya. Waktu dan kesempatan saya kembali ke moderator. Baik, sekian presentasi kami. Sekarang kami akan tutup. Om Santi Santi Om. Om Santi.